Kita masuk ke tablet kedua. Nah, tablet kedua itu, nah ini ya. Ketiga, rencana tersebut menyatakan bahwa dari penghasilanku, utang-utangku akan dibayar. Oleh karena itu, tiap waktu Ismon full. Jadi, setiap kali bulan purnama, 2/10 dari semua yang telah saya hasilkan akan dibagikan dengan terhormat dan adil di antara mereka yang telah mempercayai saya. Dan kepada saya berutang. Dengan demikian, pada saatnya semua utang saya pasti akan terbayar. Nah, oleh karena itu, saya di sini mengukir nama setiap orang yang saya berutang dan jumlah utang yang utang yang sebenarnya. Nah, ini dituliskan ya. Fahru, penenun kain 2 perak, 6 tembaga, dan seterusnya. Lalu di tablet ketiga, kepada para kreditor ini saya berhutang total 119 potongan perak dan 141 satu potongan tembaga. Karena saya memang berhutang jumlah ini dan tidak melihat cara untuk membayar dalam kebodohan saya membiarkan istri saya kembali kepada ayahnya dan meninggalkan kota asal saya untuk mencari kekayaan yang mudah di tempat lain. Hanya untuk menemukan bencana dan melihat diri saya terjual ke dalam kehinaan perbudakan. Sekarang bahwa Maton menunjukkan kepadaku bagaimana aku dapat membayar utang-utangku dalam jumlah kecil dari penghasilanku. Aku menyadari besarnya kebodohanku dalam melarikan diri dari konsekuensi kemewahanku. Oleh karena itu, aku telah mengunjungi para kreditor dan menjelaskan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki sumber daya untuk membayar kecuali kemampuanku untuk menghasilkan dan bahwa aku berniat menerapkan 2/10 dari semua yang aku peroleh untuk membayar utang-utangku secara merata dan jujur. Sebanyak ini yang dapat aku bayar tetapi tidak lebih. Oleh karena itu, jika mereka bersabar, suatu saat nanti kewajibanku akan dilunasi sepenuhnya. Ahmad yang kukira adalah sahabat terbaikku menghinaku dengan pahit dan aku meninggalkan dalam kehinaan. Brejik petani itu memohon agar aku membayarnya terlebih dahulu karena dia sangat membutuhkan bantuan. Al-Kahad pemilik rumah memang sangat tidak menyenangkan dan bersikeras bahwa dia akan menyulitkanku kecuali jika aku segera melunasi semuanya. Semua yang lain dengan senang hati menerima tawaranku. Oleh karena itu, aku lebih bertekad dari sebelumnya untuk menyelesaikannya, meyakini bahwa lebih mudah untuk membayar utang yang adil daripada menghindarinya. Meskipun aku tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan beberapa kreditorku, aku akan bertindak adil terhadap semuanya. Lalu tablet keempat, tablet keempat itu sekali lagi bukan bersinar penuh. Saya telah bekerja keras dengan pikiran yang bebas. Istri saya yang baik mendukung niat saya untuk membayar kreditor saya. Karena keputusan bijak kami, saya telah menghasilkan selama bulan lalu membeli unta yang sehat dan kuat. Untuk nebatur sebanyak 19 keping perak ini telah saya bagi sesuai rencana. 1/10 telah saya sisihkan untuk diri saya sendiri. 7/10 telah saya bagi dengan istri saya yang baik untuk membayar kebutuhan hidup kami. 2/10 telah saya bagi di antara kreditor saya sebanyak mungkin dalam koin tembaga. Saya tidak melihat Ahmar tetapi meninggalkannya dengan istrinya. Brejik sangat senang sehingga dia mau mencium tangan saya. Hanya Al-Kahad tua yang cemberut dan berkata saya harus membayar lebih cepat. Kepadanya saya menjawab bahwa jika saya diizinkan untuk makan dengan baik dan tidak khawatir, itu akan memungkinkan saya untuk membayar lebih cepat. Semua yang lain berterima kasih kepada saya dan berbicara baik tentang usaha saya. Oleh karena itu, pada akhir 1 bulan, utang saya berkurang hampir 4 keping perak dan saya memiliki hampir 2 keping perak selainnya. Yang tidak ada orang yang mengklaim. Hati saya lebih ringan daripada sebelumnya. Dalam waktu yang lama, sekali lagi bulan bersinar penuh, saya telah bekerja keras, tetapi dengan hasil yang buruk. Hanya sedikit unta yang mampu saya beli. Hanya 11 keping perak yang saya peroleh. Namun demikian istri saya yang baik dan saya tetap berpegang pada rencana meskipun kami tidak membeli pakaian baru dan hanya makan sedikit sayuran. Sekali lagi saya membayar diri kami 1/10 dari 11 keping. Sementara kami hidup dari
7/10. Saya terkejut ketika Ahmad memuji pembayaran saya. Meskipun kecil, begitu juga Brecik, Al-Kahad marah besar, tetapi ketika disuruh untuk mengembalikan porsinya, jika dia tidak menginginkannya, dia berdamai. Yang lainnya seperti sebelumnya merasa puas. Sekali lagi bukan bersinar penuh dan saya sangat gembira. Saya berhasil menangkap sekawanan unta yang bagus dan membeli banyak yang sehat. Sehingga penghasilan saya adalah 42 keping perak. Bulan ini saya dan istri saya telah membeli sandal dan pakaian yang sangat dibutuhkan. Kami juga telah makan dengan baik, daging dan unggas. Lebih dari 8 keping perak telah kami bayar kepada kreditor. Bahkan Al-Kahad tidak memprotes rencana ini sangat hebat karena membebaskan kami dari utang dan memberikan kekayaan yang menjadi milik kami. Tiga kali bulan telah penuh sejak terakhir kali saya mengukir di atas tanah liat ini. Setiap kali saya membayar kepada diri saya 1/10 dari semua yang saya peroleh. Setiap kali istri saya yang baik dan saya hidup dengan 7/10 meskipun kadang-kadang itu sulit. Setiap kali saya telah membayar kepada kreditor, saya 2/10. Di dalam dompet saya sekarang ada 21 keping perak yang menjadi milik saya. Itu membuat kepala saya tegak di atas bahu saya dan membuat saya bangga untuk berjalan di antara teman-teman saya. Istri saya merawat rumah kami dengan baik dan berpakaian anggun. Kami bahagia hidup bersama. Rencana ini tidak ternilai harganya. Bukankah itu telah menjadikan seorang mantan budak menjadi pria terhormat? Maka di tablet yang kelima, sekali lagi bulan bersinar penuh dan aku ingat bahwa sudah lama sejak aku mengukir di atas tanah liat, 11 bulan memang telah datang dan pergi. Tapi akhir ini aku tidak akan mengabaikan catatanku karena pada hari ini aku telah membayar utang-utangku yang terakhir. Inilah hari di mana istriku yang baik dan aku yang bersyukur merayakan dengan tablet tanah liat dari Babylon. Hmm, tekad kami telah tercapai. Banyak hal yang terjadi pada kunjungan terakhirku kepada kreditor yang akan selalu aku ingat. Ahmad meminta maaf padaku atas kata-kata tidak baiknya dan mengatakan bahwa aku adalah salah satu dari semua orang yang paling ia inginkan sebagai teman. Old Al-Kahad ternyata tidak terlalu buruk karena dia berkata dahulu kau adalah seonggok tanah liat lembut yang bisa dipadatkan dan dibentuk oleh tangan manapun yang menyentuhmu. Tapi sekarang kau adalah sepotong perunggu yang mampu memiliki ketajaman. Jika kau butuh perak atau emas kapan saja datanglah kepadaku. Dia bukan satu-satunya yang memandangku dengan rasa hormat yang tinggi. Banyak orang lain berbincang dengan hormat padaku. Istriku yang baik memandangku dengan cahaya yang matanya yang membuat seorang pria percaya diri. Namun rencana inilah yang membuatku sukses. Ini memungkinkanku untuk membayar semua utang dan mengocok baik emas maupun perak di dompetku. Aku menganjurkannya kepada semua yang ingin maju. Karena benar jika itu membuat seorang mantan budak dapat membayar utangnya dan memiliki emas di dompetnya. Tidaklah itu akan membantu siapapun untuk menemukan kebebasan. Dan aku sendiri pun belum selesai dengan ini karena aku yakin jika aku mengikutinya lebih jauh, itu akan membuatku kaya di antara manusia.